Komisi Nasional Perlindungan Anak menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Jika terbukti, Komnas Perlindungan Anak meminta kepolisian segera mengungkap orang tua pelaku penganiayaan tersebut. Aksi kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang luas terhadap psikologis anak. Terlebih, kejadian itu dilakukan secara berulang-ulang di hadapan ibu korban. Aris Merdeka Sirait mendesak kepolisian segera menetapkan pelaku sebagai tersangka. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh RIS terhadap dua anak kandungnya yang berusia 10 dan 12 tahun. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, mengatakan bila saat ini tim penyidik telah kembali memeriksa pelapor alias ibu korban, KEY, serta dua korban, KR dan KA. Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan pemanggilan terhadap RIS dilakukan usai berkas perkara naik ke tahap penyelidikan ke penyidikan. Nurma hanya memastikan langkah selanjutnya Polres Jakarta Selatan akan melibatkan saksi ahli pidana dan IT untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Seperti diketahui, terlapor berinisial RIS melakukan kekerasan terhadap korban berlangsung sejak 2021 hingga 2022 di apartemen Signature Park, Tebet, Jakarta Selatan. Sahabatku anak Indonesia, ada peristiwa lagi yakni kekerasan terhadap anak yang diduga yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dan dipiralkan oleh ibunya sendiri kepada publik bahwa kejadian itu sungguh luar biasa dan tidak bisa ditoleransi oleh akal sehat karena itu dilakukan oleh orang tuanya, oleh orang tua korban itu sendiri. Berita yang masuk di dalam pengaduan di Komnas Perlindungan Anak, ibu yang melaporkan, yang memviralkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Ini adalah kejadian yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Tetapi menurut keterangan dari ibu korban yang telah berpisah beberapa waktu lalu, mengalami kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik yang sangat luar biasa. Dengan tidak teganya melihat praktek kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung dari dua anak korban yang menurut keterangan dari ibu korban terjadi pada saat ibu korban tidak ada di rumah, mendorong ibu korban melaporkan ke Polres Jakarta Selatan 2 bulan yang lalu. Dan saya mendapatkan berita dan kabar baru seminggu yang lalu Polres Jakarta Selatan dalam SPDP-nya, dalam proses penanganan perkara ini telah masuk dalam penyelidikan. Tentu ini patut didukung karena tentunya Jakarta Selatan atau Polres Jakarta Selatan tidak serta-merta melakukan tindakan-tindakan upaya hukum jika itu tidak memenuhi unsur. Namun sayangnya kejadian ini atau peristiwa ini, video yang disebarkan oleh ibunya, disinyalir disebarkan oleh ibunya, mendapatkan perhatian publik. Namun sayangnya ada protes-protes dari netizen kepada Komnas Perlindungan Anak, mengapa anak ini justru dieksploitasi oleh kedua orang tuanya. TP2A yang menangani perkara ini juga dianggap tidak becus, begitulah bahasa kesimpulan saya. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan menolong lagi? Komnas Perlindungan Anak tentu tidak mentoleransi segala bentuk eksploitasi, apalagi kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Komnas Perlindungan Anak akan terus mengawal kasus ini dan saya minta kepada ibu
yang melaporkan kejadian ini supaya tidak terus mengeksploitasi bahasa saya, gambar-gambar peristiwa itu. Stop mulai hari ini dan konsentrasi pada penanganan perkara di Polres Jakarta Selatan. Karena netizen ini sudah protes terhadap Komnas Perlindungan Anak. Mengapa kejadian ini dibiarkan, ya? Menyampaikan informasi dari stasiun televisi ke stasiun televisi yang lain dengan tidak disadari menggunakan peristiwa ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan rasa hormat saya, sekali lagi, ibu korban, stop untuk mendistribusi, mengabarkan, memviralkan kasus ini. Mari bersama Komnas Perlindungan Anak kita kawal proses hukum itu. Jika ayahnya terbukti melakukan kekerasan seperti yang ditayangkan di dalam video itu, maka tidak ada alasan untuk tidak menangkap dan menahan ayah dari korban itu. Itulah harapan kita supaya itu berkeadilan. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak akan menaruh perhatian di ujung tahun 2022 yang diisi dengan kasus-kasus viralnya kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik terhadap anak-anak. Oleh sebab itu, saya menghimbau dan mendorong Polres Jakarta Selatan untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan jika unsur-unsur dan bukti-bukti itu sudah diyakini sebagai bagian dari dokumen berita-berita ini, tentunya akan menjadi betul berita yang mengedepankan kepentingan dari anak. Itulah harapan kami kepada Polres Jakarta Selatan. Dan sekali lagi kepada ibu korban, ayo kita sama-sama bagaimana kita menegakkan keadilan sehingga anak-anak di Indonesia, pengalaman anak ibu menjadi pelajaran untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sekian Komnas Anak Update hari ini. Untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.